Pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang cukup parah. Pagi tadi, para pedagang mulai membersihkan dan mengevakuasi barang dagangan yang masih bisa digunakan. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Pedagang mulai memindahkan barang-barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah, menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Sejumlah petugas juga telah melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Pak, sementara ke gudang, rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih ini. Harapannya apa nih, Pak? Katanya cepat selesai dah. Oh, gitu. Segera dibersihkan nih, Pak. Ya. Saat banjir menerjang, lantai satu Pasar Badung dan Kumbasari tenggelam. Selain barang dagangan, kendaraan juga banyak yang ikut terendam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Salah satu kawasan di Denpasar yang terdampak banjir adalah kawasan Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Dari 80 warga terdampak, 29 diantaranya mengungsi di posko pengungsian Ubung. Sebanyak 80 kakak terdampak di kawasan Ubung, 29 diantaranya dievakuasi ke posko pengungsian yang berada di Balai Serbaguna Banjar Sedana Mertah, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Hingga di hari ketiga pasca banjir, tersisa 24 pengungsi yang bertahan di posko pengungsian. 5 pengungsi lainnya telah mendapat tempat tinggal. Sementara di posko pengungsian ini mayoritas adalah perempuan dan bayi. Usai lawatan dari Doha, Qatar, Presiden Prabowo Subianto meninjau kondisi terdampak banjir di kawasan Kumbasari, Denpasar, Bali. Didampingi Gubernur Bali, Iwayan Koster dan sejumlah pejabat lainnya, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Prabowo disambut antusias oleh warga setempat. Prabowo kemudian berkeliling ke sejumlah lokasi rumah warga setempat, bahkan memasuki gang kecil. Prabowo juga menyempatkan untuk duduk di salah satu rumah dan mendengarkan keluhan warga. Iya, nanti kita bantu ya. Ya, kasih Pak ya. Kasih. Sama kopi. Ratusan orang dari berbagai unsur menggelar aksi damai di gedung DPR RI mengecam unjuk rasa anarkis. Informasinya usai jeda berikut. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan orang dari berbagai unsur menggelar aksi damai di gedung DPR RI mengecam unjuk rasa anarkis. Aksi ini juga bentuk dukungan untuk polisi agar segera mengungkap dalang di balik kerusuhan akhir Agustus lalu. Di bawah guyuran hujan deras, ratusan orang dari berbagai unsur seperti driver Gojek online, mahasiswa, pelajar, pemuda dan wanita Jumat sore menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi digelar sebagai bentuk keprihatinan atas demonstrasi yang berujung kerusuhan dan anarkis pada akhir Agustus lalu. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Solidaritas Indonesia dan Komite Nasional Perempuan Indonesia juga membagikan bunga kepada petugas dan pengguna jalan. Selain mengecam keras aksi anarkis dalam penyampaian pendapat di muka umum, mereka juga mendukung proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan.
kami terhadap pemerintah. Jadi ketika ada kritik tolong turun gitu loh. Kami tidak ingin masyarakat Indonesia dibenturkan. Kami tidak ingin ada kekerasan lagi dengan aparat keamanan itu. Karena mereka tugasnya hanya berjaga. Dan kami tujuannya bukan ke mereka. Kami ingin pemerintah itu hadir di tengah-tengah aksi gitu loh. Dimanapun berada di seluruh Indonesia. Mereka berharap ke depannya pemerintah bisa lebih cepat merespon aspirasi masyarakat. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi damai juga dilakukan ratusan warga di Sidoarjo, Jawa Timur dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 350 meter. Mereka menyampaikan pesan agar masyarakat harus tetap kritis tanpa anarkis. Berbagai aksi dan seruan damai pasca maraknya aksi demo dan kericuan di berbagai daerah beberapa waktu lalu terus dilakukan oleh warga. Di Desa Wonokupang, Balongbendo, Sidoarjo, ratusan warga melakukan aksi kampanye Indonesia Damai dengan menggelar kirap membentangkan bendera merah putih sepanjang 300 meter keliling desa sejauh 5 km. Dengan pengawalan dari TNI Polri, aksi kampanye Indonesia Damai mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Meski jalannya kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter ini sempat mengganggu aktivitas warga di jalan desa, namun warga tetap mendukung aksi kampanye Indonesia Damai tersebut. Dalam aksi kirap kampanye Indonesia Damai ini, warga meminta dan berharap kepada masyarakat agar tetap kritis tanpa aksi anarkis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Untuk menjadi negeri yang damai, Indonesia yang damai, kita di sini mewakili dari rekan-rekan para remaja Karang Taruna. Kita boleh kritis, tapi jangan anarkis. Melalui aksi kampanye Indonesia Damai ini, diharapkan tidak ada lagi aksi demo yang mengarah ke tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Beyond Headline. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.